Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Januari 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Usai perayaan Imlek, barongsai diharapkan jadi cabang olahraga di KONI Ambon. Pelatih barongsai dari Sasana Guangxi Ambon, Evandi Lisuryono, mengaku pihaknya sangat berkeinginan agar barongsai menjadi salah satu cabang olahraga atau cabur yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon. Pasalnya pemerintah pusat atau Pempus telah menetapkan barongsai sebagai cabur di Indonesia. Bahkan warisan budaya Tiongkok itu telah memiliki wadah dengan nama Federasi Olahraga Barongsai atau FOB Indonesia. Sejumlah kota-kota besar di Indonesia juga telah menetapkan barongsai sebagai cabur, namun tidak dengan di kota Ambon. Meski begitu, Tribuners Evandi berharap barongsai bisa mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon serta KONI setempat. Pria asal Kota Makassar itu menyatakan selama setahun terakhir ini, dirinya telah melatih anak-anak Ambon untuk atraksi barongsai. Sehingga pada perayaan Imlek, warga turunan Tionghoa di Ambon tidak lagi memakai tim barongsai dari luar kota. Dia berharap barongsai di Ambon bisa menjamur sehingga dapat dipertimbangkan pemerintah Kota Ambon untuk terdaftar sebagai cabang olahraga. Tribuners, Ketua Walubi Maluku sebut Imlek bukan acara agama tapi budaya Cina. Perayaan Tahun Baru Imlek 2567 dirayakan umat Tionghoa Minggu 22 Januari 2023. Tak terkecuali di Ambon, sejumlah pernak-pernik Imlek seperti lampion pun dipasangkan di sejumlah titik pusat kota. Banyak orang Buddha dan Konghucu berdatangan ke Vihara Swarnagiri Tirta di Gunung Nona untuk sembahyang dan berdoa kepada dewa dan para leluhur. Lalu apakah Imlek itu berkaitan dengan ritual keagamaan tertentu atau hanya kebudayaan dari bangsa Cina? Saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa perayaan Imlek merupakan suatu keyakinan atau peringatan agama. Namun hal tersebut diluruskan Ketua Walubi Maluku, Wilhelmus Jauwerisa. Menurut Wilhelmus Jauwerisa bahwa perayaan Imlek ini merupakan tradisi atau budaya. Imlek merupakan pesta rakyat orang Tionghoa yang sudah menjadi kebudayaan dalam kurun waktu setahun sekali. Jauwerisa menambahkan Imlek identik dengan warna merah dan emas. Emas itu melambangkan kemakmuran dan merah itu darah yang artinya kehidupan. Selain itu, Tribuners, di Tahun Baru Imlek yang dari sio macan air berganti dengan kelinci air, maka Ketua Walubi Maluku berharap semua umat diberikan kekuatan dan tahun ini semua persoalan dan bencana dapat dihadapi bersama. Kita telah beralih dari kekuasaan macan ke kekuasaan kelinci. Hari ini tanggal 1 bulan 1 selalu
diingatkan oleh seluruh masyarakat Tionghoa, suku apapun, di mana keyakinan apapun mereka, kata mereka mengadakan perayaan karena ini bukan keyakinan, ini budaya. Mereka boleh lakukan dimanapun, bila mana mereka beragama Kristen boleh di gereja, beragama Muslim boleh di masjid, Konghucu Buddha boleh di wihara atau kelenteng. Jadi tidak kaku dan harus pisahkan budaya dan keyakinan. Oleh karena itu saya katakan bahwa Imlek adalah budaya, bukan keyakinan. Kemudian kalau kita bicara soal mengapa orang Tionghoa selalu mengadakan menyambut pergantian tahun, karena sebagai manusia menyadari bahwa ungkapan syukur harus kita lakukan. Karena dalam perjalanan sebelumnya kita telah dituntun dan kita telah diberi berkat dan kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melewati tahun yang kemarin untuk masa tahun ini. Dengan satu harapan bahwa tahun ini semoga kita dapat terhindar daripada bencana, masalah dan semua musibah yang ada, baik secara individu, keluarga maupun secara masyarakat. Kebudayaan ada terdiri daripada 12 zodiak yang terdiri daripada macam babi, kuda, anjing, kelinci, tikus, ular, naga, kerbau, kambing, 12. Dan tahun ini dikuasai oleh kelinci air. Cerita dengan karakter kelinci air, kita harus tahu bahwa penguasa kelinci kali ini binatang yang paling lemah. Karena dia sangat lemah lembut dan tidak punya power. Suka dan tidak suka dia menjadi bagian daripada masa-masa yang lebih besar karena kepentingan. Oleh karena itu harapan saya, moga-moga dengan doa seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia, supaya kita bisa terhindar daripada bencana, karena kelemahan dia adalah yang paling lemah, hingga mudah-mudahan bencana, longsor, gempa bumi, banjir dan lain-lain itu bisa terhindar. Tapi tidak lepas dari kenyataan itu, pasti intensitas bencana itu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Harapan saya sebagai manusia yang notabene kita punya. Maknai Tahun Baru Imlek 2023, begini kata warga Kota Ambon. Imlek merupakan perayaan tahun baru untuk orang Tionghoa. Tahun ini, Imlek dirayakan Minggu 22 Januari 2023. Menurut perhitungan Sio Hewan, maka tahun 2023 ini merupakan awal tahun kelinci air. Dalam budaya Tionghoa, lambang kelinci merupakan simbol umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran. Sehingga pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai tahun harapan. Untuk itu di tahun baru Imlek 2023 ini, tribunambon.com merangkum harapan warga Kota Ambon di Sio Kelinci ini. Warga Kota Ambon Johnny Sung saat dijumpai jurnalis tribunambon.com di Vihara Swarnagiri Tirta di kawasan Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, menyampaikan bahwa di tahun kelinci ini bisa lebih baik dari tahun macan. Hal serupa juga disampaikan oleh Lili yang mengatakan bahwa di tahun kelinci ini semoga dirinya beserta keluarga dan masyarakat selalu dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada. Sedangkan Ketua Walubi Maluku, Wilhelmus Jauwerisa, juga menyampaikan penguasaan tahun kelinci air ini merupakan bintang yang lemah. Maka dari itu harapannya dengan doa semua umat beragama di Indonesia agar selalu terhindarkan dari segala bencana alam maupun konflik sosial. Harapan ke depannya di tahun depan ini mudah-mudahan lebih sukses lah ya, tambah rezekinya, tambah makmur ya gitu juga. Harapan kedepannya juga lebih supaya kehidupan ini dia lebih aman gitu. Semoga Kota Ambon semua lebih baik dan lebih makmur. Makmur. Ya, Terus apa lagi Bu? Ya selalu berbau dengan kita juga semua dalam yang warga Tionghoa gitu. Tionghoa dan untuk Ya bencana seperti gempa semoga tidak terjadi lagi,
kebanyakan di Indonesia kan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, semoga tidak ada bencana lagi. Di tahun ini ya Bu ya. Ya. Kita ke berita lainnya, Tribuners, miris patung City of Music rusak parah, ada yang tanpa kepala. Patung bertema Ambon City of Music yang dibangun mengelilingi lapangan Merdeka Ambon kini tak terawat. Dari pantauan tribunambon.com di lapangan Merdeka Kota Ambon Senin 23 Januari 2023, dari 10 buah patung yang dibangun, semuanya mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang. Kerusakannya terlihat dari salah satu patung yang sudah tak punya kepala. Bahkan alat musik yang dipegang setiap patung juga mengalami kerusakan dan ada juga yang hilang. Tidak sampai di situ, Tribuners, 55 nama musisi yang diabadikan dalam prasasti mini juga mengalami kerusakan, di mana lampu, besi pelindung prasasti, hingga nama musisi sudah terlepas. Salah satu warga, Meriana, berusia 42 tahun yang ditemui tribunambon.com, sangat menyayangkan kerusakan pada patung bertemakan City of Music dan 55 nama musisi legenda di kota Ambon itu. Mary menuturkan bahwa kerusakan patung dan prasasti ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke pemerintah, tetapi kesalahan terbesar itu ke warga karena tidak bisa menjaga patung dan prasasti yang dibangun pemerintah Kota Ambon. Sebagai diketahui, mantan Wali Kota Ambon Richard Lohinapesi menerima patung bertemakan City of Music itu dari Provinsi Maluku sebagai hadiah untuk Kota Ambon yang berulang tahun ke-446, tepat 7 September 2021. Sedangkan prasasti pengabadian 55 nama musisi Maluku yang dibangun Richard Lohinapesi sebagai bentuk peringatan ulang tahun kedua Kota Ambon sebagai kota musik dunia. 55 prasasti ini juga diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat 29 Oktober 2021 malam. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, konferensi 12 AMGPM Dakota Cabang Immanuel, Andre Tiven mengingatkan jemaat tak terlibat politik uang. Ketua AMGPM Cabang Immanuel, Andre DJ Tiven, mengingatkan para jemaat agar tak terlibat politik uang. Hal itu disampaikan saat konferensi 12 AMGPM Dakota Cabang Immanuel di Gedung Gereja Immanuel Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu 22 Januari 2023. Menurutnya, menjelang tahun politik, keberadaan AMGPM harusnya dapat mengawal proses pesta demokrasi ini agar berjalan dengan baik, tanpa ada kecurangan. Dia pun menegaskan bahwa AMGPM bukanlah perhimpunan atau organisasi politik yang bisa digerakkan untuk melakukan politik praktis.
Melainkan justru AMGPM seharusnya mampu menggerakkan semangat dan partisipasi agar terwujudnya demokrasi yang adil dan jujur. Adapun agenda konferensi 12 AMGPM Dakota Cabang Immanuel ini dilaksanakan sebagai evaluasi program kerja sekaligus memilih kepengurusan yang baru. Selain itu, Ketua Daerah Kota Ambon dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Bidang I. Marcus Namarubesi mengajak setiap kader untuk membangun organisasi secara modern dan tersistematis. Dikatakan bahwa sebagai anak kandung Gereja Protestan Maluku, pembinaan kader harusnya dilakukan secara terpadu dengan koordinasi berbagai pihak. Adapun persidangan tersebut berlangsung hingga pukul 3 waktu Indonesia Timur dini hari Senin 23 Januari 2023 dengan menetapkan beberapa keputusan strategis diantaranya 11 program kerja, 18 kegiatan, serta 7 poin rekomendasi dengan anggaran pendapatan dan belanja berimbang 48 juta rupiah. Juga mengesahkan Mitra Patikawas sebagai ketua dan Yusmon Lokwati sebagai sekretaris AMGPM Cabang Immanuel periode 2022-2025. Bapak J. Paranusa, Bapak J. Lakavin, Bapak Gata, Bukan Legislative, Esra Patlayeni, Amos Rio Amatayani, Kepala Gereja dan Kepala Katedral GPM. Saya membuka sidang dalam cap ke-12 GPM Dakota Cabang Immanuel di saat ini dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hadirin semua berdoa. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners wisata Waimoki di Morella tawarkan kesegaran air berwarna hijau toska dan masih perawan. Wisata sungai yang menyuguhkan kesegaran air dan keindahan alam bisa ditemukan di Waimoki. Waimoki merupakan sebuah sungai yang berlokasi di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, Provinsi Maluku. Berjarak sekitar 32,7 km dari pusat kota Ambon atau dengan waktu tempuh sekitar 1 jam lebih. Sungai ini jika dilihat tampak berwarna hijau toska, memiliki air yang sangat jernih dan segar. Selain itu, Tribuners Waimoki juga menawarkan nuansa alam yang indah sebab dikelilingi rimbunnya pepohonan yang nampak memagari lintasan aliran air sungguh eksotis. Di Waimoki terdapat beberapa tempat pemandian dengan ukuran kolamnya yang berbeda-beda. Ada yang berukuran 3x4 persegi dan juga yang lebih dari itu. Seperti harta karun yang harus dicari dulu, pengunjung juga harus menempuh perjalanan kaki hingga ke kolam pemandian sekitar 1,5 km. Untuk pergi ke kolam pemandian Waimoki, Tribuners hanya perlu menyusuri bibir-bibir sungai. Sepanjang perjalanan, Tribuners akan disuguhkan dengan udara yang sejuk, mencium semerbak wangi bunga pala dan kenari, serta siul burung juga akan menemani sepanjang perjalanan menuju sungai ini. Salah satu pengunjung, Mona, mengaku sangat terpukau dengan keindahan dan kesegaran air di Waimoki. Keindahan Waimoki sendiri belum terekspos dengan luas. Kali ini masih sangat perawan, terlihat dari kejernihan airnya dan bersih dari sampah. Mona menyarankan bagi pengunjung lain yang nantinya akan datang ke Waimoki untuk tetap menjaga kebersihan dan keasrian kali ini. Tak ada fasilitas apapun yang disediakan bagi pengunjung sehingga bagi Tribuners yang hendak berkunjung disarankan membeli makanan atau minuman terlebih dulu dari luar sebelum berkunjung ke destinasi wisata Maluku satu ini. Jangan balik muka, barang mau. Video sama.
Atas yang pakai jiu. Lompat. Kita beri nama apa ya? Air apa ya? Kalabasa. Abang Eka jauh-jauh, eh. Jambale muka, bareng mo. Video sama. Kita saya pakai jiu. Lompat. Kita beri nama apa ya? Air apa ya? Kalabasa. Abang Eka jauh-jauh, eh. Jambale muka, bareng mo. Kita ke berita terakhir Tribuners, es kelapa muda gula merah di Pasar Minggu Paso cita rasa lokal disukai Nadine Chandrawinata. Es kelapa muda gula merah di Pasar Minggu Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala memang berbeda dari yang lainnya. Es kelapa muda gula merah buatan Lady Parera ini menggunakan rempah-rempah. Selain kelapa muda sebagai bahan utamanya, Lady Parera juga mencampurkan gula merah sebagai penambah cita rasa. Rasanya yang unik dan melokal membuat banyak penikmatnya jatuh hati. Sejak menambah es kelapa muda gula merah di daftar menunya pada tahun 2021, Parera mengaku jumlah penikmatnya bertambah. Lanjutnya, ide menambah rempah-rempah lokal itu berasal dari sang nenek. Parera mengaku sang nenek sangat jago memasak. Dia pun langsung mengikuti arahan nenek saat disuruh menambah rempah dalam gula merah rasa kayu manis, gula merah, dan sentuhan lokal lainnya membuat banyak pengunjungnya kembali. Tak hanya warga di Pulau Ambon, es kelapa muda gula merah di ujung Pasar Minggu Paso itu juga disukai artis Indonesia yang singgah di Maluku. Parera menuturkan artis penyuka alam itu bahkan sempat meminta resepnya. Namun, agar mempertahankan ciri khasnya, Parera menolak memberikan resep dari neneknya itu. Bukan tak ingin, namun agar bisa kembali lagi. Es kelapa muda buatan Parera dipatok dengan harga Rp15.000 per gelasnya. Harganya sama dengan es kelapa muda sirup.
Selain kenikmatan es kelapa muda, pengunjung juga bisa menikmati keindahan pantai, air laut yang biru, dan kadang bisa melihat burung-burung berterbangan mencari ikan. Es kelapa muda Lady Parera dibuka setiap hari kecuali hari Selasa, mulai dari pukul 1 siang hingga 6 sore. Tolong aduk tuh. Pakai sendok tuh.